Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Bapak Ibu. Dan hari ini kita ada beberapa alert, ada 3, dan kita akan nanti lihat ya Bapak Ibu, IHSG-nya juga naik, cuman terakhirnya kita ada seperti bantingan sedikit lah. Oke, ini dia trading snapshot Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa dapatkan data lagi dari website IDX. Nah, kita tutup 0,94, tapi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dia ada opening gap up, lalu naik terus naik terus. Kalau nggak salah kita ada inflasi ya Bapak Ibu. Kalau dalam negeri kita CPI kita, inflasi kita year on year-nya paling rendah ya sejak di bulan Februari, Bapak Ibu, 2,84%. Jadi ada informasi inflasi ya. Nah, tadi itu langsung naik ke atas, tapi lihat inilah ya. Banyak hangki-pangkinya di pasar saham kita dibanting lagi di pre-closing ya, padahal ada sempat 1,69. Oke, kita lihat saja ini nanti untuk rotasi bintang kita lihat close-nya di 0,94 positif Bapak Ibu, tapi net sell kalau nggak salah ini ya 2,16 miliar. Mudah-mudahan tidak salah. Dan kita lihat energi pendorong utama, cyclical dan basic cyclical pendorongnya. Oke, ini ada asingnya net sell, tapi kita lihat bagaimana net buy dan net sell-nya, foreign flow-nya. TPI dia 111 miliar, BBNI 111 miliar. Yang lainnya tidak terlalu signifikan, termasuk Adaro ya Bapak Ibu, 100 miliar, di bawah 100 miliar dia ada alertnya. Lalu kita lihat BBRI tetap net sell dia 100 miliar juga, BRPT juga ada, BBRI ini saya rasa kemarin sudah buy on weakness terus, pengennya sih turun lebih dalam supaya banyak dapat barang diskon. Karena plan saya seperti itu masih. Dan ini masih berada beberapa order saya belum dapat di bawah. Jadi pasar regulernya Bapak Ibu di all marketnya 243, sementara year to date kita di all market kita 6,4 triliun. Aduh sedih banget nih ya, asingnya keluar terusnya ini udah berpertengahan tahun kayak tahun lalu tuh, udah pertengahan tahun kita udah net sell terus. Kalau kita lihat ini year to date-nya 44, ya sama ya Bapak Ibu, baik hari ini maupun year to date kita asingnya 44%, lokalnya 56%. Itulah ya Bapak Ibu, jadi harga sahamnya naik karena tetap hubungannya ini ke inflasi. Jadi inflasi ini sensitif sekali terhadap pergerakan dan yang dihajar memang sektor perbankan. Mungkin nanti kalau inflasinya ke properti juga dan yang lain-lainnya. Alertnya Bapak Ibu, di jam 10 kita ada PTRO, lalu ada ABMM, mau terakhir kita ada Adaro. Jadi sebenarnya inilah saya rasa mungkin kelemahan atau apalah ya. Kalau di big data yang menggunakan volume price analysis ini, kita masukin data price, masukin data volume. Kalau ada volume kayak akhir bulan Mei ada rebalancing, agak ini ya, agak aneh ya Bapak Ibu ya. Maksud saya banyak saham yang naik tapi volumenya di bawah rata-rata karena kemarin terakhirnya ada rebalancing, banyak yang dibanting atau banyak yang ditarik. Oke, apapun kita bahas lah. Kita ada PTRO, ABMM, dan Adaro. Kalaupun nanti ada yang menarik, Bapak Ibu bisa lakukan analisa dengan chart yang tersedia. Kita alert robot ini berdasarkan machine learning, tentu banyak kelemahan dan ada kelebihannya juga, maka kita harus tetap lakukan analisa. Bapak Ibu bisa akses robotnya di sini, Bapak Ibu, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu scan QR saja nih logonya. Lalu lihat ada channelnya, Telegram channel ini, Bapak Ibu silakan join, ada di deskripsi video juga. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang bermanfaat. Websitenya, sosial media juga silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, karena saya di video ini hanya sharing bagaimana caranya ya, how to untuk melakukan analisa menggunakan bot chat Telegram dilakukan bot. Jadi Bapak Ibu silahkan aja akses robotnya, lalu coba sambil didengarkan, sambil belajar, sambil dipraktekkan ya. Jadi Bapak Ibu sambil diketik, nanti dengarkan penjelasannya, nonton tutorialnya, mudah-mudahan menjadi tool yang bermanfaat. Jadi yalah, jadi 18 tahun ini menurut saya ya, menurut orang lain berbeda. Bahwa yang paling simpel adalah melakukan analisa volume dan price. Kita lihat
price, lihat volume, ya udah langsung analisa sesuai apa yang ada di textbook. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu, karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita berbeda, money management kita berbeda, psikologi trading kita tidak 100% sama ya. Jadikan saja sebagai second opinion ya. Second opinion. Bapak Ibu lakukan sendiri, belajar nanti supaya apa? Supaya dapat first opinion. Jadi tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk trading itu kita harus melakukan analisa sendiri. Supaya apa? Supaya kita belajar ya. Kalaupun salah tidak apa-apa, kalaupun rezeki itu ada proses nilai tambahnya. Opinion ya. Jadi disclaimer-nya tayo trade at your own risk. Sekali lagi jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Apalagi yang gratisan ya Bapak Ibu, itu berbahaya sekali kalau kita percaya tanpa ada lakukan cross check. Oke, Bapak Ibu, disclaimer on, silahkan dibaca selanjutnya. Ini perintah bot, Bapak Ibu, saya update review kembali. SKF, perintah barunya SKF, saya juga sedang bikin per 3 saham videonya supaya ngecek juga untuk Sankei full year income statement. Jadi paling enggak kita tahu lah, walaupun saya sebagai trader, saya bisa memilah-milih ini perusahaan profit atau enggak gitu loh. Kalau profit, kebetulan lagi diskon atau ada alert, saya bisa menambah confident. Oke, saya kan nonton tutorialnya sudah ada. Sekarang kita masuk ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ya di sini ya, Bapak Ibu nanti bisa akses melalui Telegram, link ada di deskripsi video. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan bot, silahkan cek dulu apa saja perintah yang tersedia. Bapak Ibu ketik help. Jadi ini ada perintah-perintah yang mungkin akan kita lakukan. Dari 3 saham ini akan kita bahas secara lengkap atau detail. Lalu ada analisa singkat, hanya 3-4 saja yang kita akan pilih. Jadi kalau bisa saja yang saya pilih ini besok tidak terbang atau tidak malah turun. Malah yang tidak dibahas detail malah naik. Bisa saja terjadi begitu ya. Untuk rotasi bintang kita akan ada sini bahas 1 sampai 11. Lalu tutorialnya tinggal diketik saja bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton atau baru. Di sini tutorialnya itu lengkap juga nih. Bapak Ibu bisa lumayan lah ya, yang bisa ada tentang volume price, apa itu nanti kita belajar speedometer, apa itu wave. Oke. Yang pertama kali kita lakukan di after market close ada kita cek alertnya. Jadi itu dulu. Setelah market close ada PTRO, ABM dan Adaro. Nanti kita akan pilih satu dari sekian ini. Lalu kita cek dengan Rekom ya. Nah, ini kalau dia muncul di alert robot, muncul di Rekom atau muncul di screening lainnya, itu biasanya yang top. Kita cek dulu satu-satu. Kita cek di Rekom. Rekom ini adalah screening saham yang potensial bagus atau yang bearish juga ada sinyalnya. Menggunakan data end of day yang penting gitu, karena dia tidak berubah lagi. Kita lihat ada Adaro. Oke, ada Auto. Indika bearish ya, Bapak Ibu. SM Gear mau berbalik, SMSM bearish, TOR bearish. Ini Adaro ada keluar, kita lihat. PTRO ada bullish, yang manapun yang kita bahas ya. Ini the bullish engulfing, TPA bullish engulfing Bapak Ibu. Lalu lihat Rocket Jet, Bank Mandiri, Air Terbang, Telkom yang sudah buy on weakness selamat, United Tractor dia roketnya ada di Rocket Jet biasanya bagus nih. Kalau dia ada di Rocket Jet, ada di PWS dia juga bagus. Lalu kita lihat Golden Dead Course nggak ada, break upper downtrend nggak ada, lower downtrend ada sama harga. Kalau kita lihat ledakan volume, SCR Vibum, ada nggak saham yang ledakan volume? Brand RMKE ya Bapak Ibu, tidak ada alertnya. Nanti kita kayaknya brand ini banyak diperbincangkan, apapun itu kita santai saja lah ya. Price discount everything, volume valid, saya nggak tahu nih sahamnya bagaimana. Oke Bapak Ibu, kita bahas apa ya? Bahas Adaro. Kita tadi lihat ada keluar di sini Adaro. PTRO nggak ada ya? PTRO ada juga, tapi yang mana mau dibahas ini? Adaro. Adaro keluar. Bagi saya manapun sama ya Bapak Ibu. Apa ya? Sentimen Adaro, dividen sudah, dia juga recover. Oke, kita bahas Adaro lah ya. Sebenarnya PTRO juga oke, Adaro pun. Apapun yang dibahas bagi saya sama saja. Karena setelah video ini biasanya saya akan melakukan lebih detail ya. Jadi untuk video ini kebutuhannya terbatas oleh waktu. Oke, setelah itu kita lihat juga SCR Extreme. Ini kita untuk screening saham-saham yang ekstrim. Extreme artinya adalah dia mungkin extreme fear atau extreme greed. Kalau extreme fear kita hati-hati bisa sell on strength.
Kalau extreme greed, extreme fear kita bisa buy on weakness. Kalau extreme greed malah bisa sell on strength ya. Kita lihat brand ini di extreme fear ternyata. BTPN extreme fear ya. Ini GIA extreme fear. Ini bisa buy on weakness. Kalau yang greed, nah ini beberapa yang greed. Saya nggak tahu, nggak yakin nih, nanti kita cek lagi lah. Cleo greed. Atau kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kalau ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Kalau Bapak Ibu rajin ya dicek aja satu-satu, atau yang berminat yang mana. Misalnya ABMM ini ada alert kan? Dia mungkin habis panik terbitlah hope. Coba lihat. Tapi pakai rotasi bintang ya, nanti saja lah sekalian biar hemat waktu. Oke, ini ya pakai rotasi bintang ya, beda dengan ekstrim tadi. Kalau rotasi bintang dia ada panic, ada hope, ada greed, ada fear. Oke, ini TIN masih panik, Telkom masih panik. Telkom ini sudah ada di screening, mungkin dia akan bagus juga ini Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau sudah ada muncul-muncul di rekom atau alert, tapi dia masih panik, mungkin habis panik terbitlah hope, itu bisa dianalisa lebih lanjut. Oke, atau screening SCR hope ya. Adaro di Hope, Bapak Ibu, ini beberapa Pawon juga si Hope, Sido di Hope, ya berapa saham sudah di Hope. Esa ini juga masuk di Hope, berapa saham yang sudah bagus, tentu setelah habis paniknya selesai dia masuk di Hope, mudah-mudahan dia bergerak ke grid. Oke, silakan ada screening yang lainnya, apakah itu screening fear atau grid, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, atau undervalue bisa. Sekarang mari kita mulai saja langsunglah pembahasan kompositnya. Kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kita akan ulangi. Kita balik lagi ya. Nah, ini adalah komposit Bapak Ibu. Hari Senin tentu kalau pembahasan volume price analysis, untuk hari Senin kita lihat hari Senin volumenya belum valid ya. Rendah ini bukan karena jelek, tapi karena datanya belum masuk. Ini ada opening gap up ya. Jadi sebenarnya candlenya ini bentuknya seperti ini, terjadi pertarungan yang signifikan volumenya. Belum banyak yang bisa dibaca lah dari candle hari pertama untuk weekly ya. Oke, nggak apa-apa, kita tahu dia seperti ini aja pertarungannya. Oke, kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Karena kemarin catatannya adalah dia jebol membentuk new low. Di sini yang perlu saya lihat adalah yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu adalah kalaupun dia turun ke bawah, ini kita punya demand zone. Jadi masih kalau masih ada tekanan yang paling sisa-sisa dari bulan Mei ini demand zone. Mudah-mudahan bulan Juni ini demandnya kembali masuk ya. Ini ada demand zone, kalau dia cucuk ke bawah, saya sendiri akan tertrigger untuk masuk ya. Sekarang mulai masuk di beberapa seperti BBRI, MBMA, Merdeka Baterai ya, kemarin sudah masuk. Ya, Telkom juga sudah mulai masuk kemarin. Ya, seperti itulah. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Oke, untuk data daily-nya Bapak Ibu, volumenya down ya, di bawah rata-rata. Jadi memang candle hari ini tidak banyak bercerita. Volumenya di bawah rata-rata, spreadnya di bawah rata-rata, ya udah memang volumenya rendah, spreadnya juga rendah, seperti itu. Tapi kita tahu ada bantingan terakhir tadi ya. Oke, kita lihat VBP-nya, VBP untuk composite untuk meyakinkan. Ya sedikit lagi akan kena zona demand di bawah ini, supply-nya berada di atas semua nih Bapak Ibu, nekan dia dari atas ini. Jadi di sini ada supply, dia menekan ke bawah, ini ada supply lagi kena sedikit, boom, tekan lagi, dia coba ke atas, tekan lagi. Nah, ini apa namanya? Outside bar atau inside bar, saya lupa namanya kalau price action. Tapi kita kalau dia turun lagi ke bawah, kita punya demand zone di sini, dan ini lagi-lagi catatannya ada gap ya. Ini demand zone ini, demand zone. Jadi mulai cicil-cicil. Walaupun saya sudah mulai start cicil untuk beberapa saham. Oke, itu kondisinya Bapak Ibu. Ada yang lupa kita. Speedometernya belum. Oh ya, lupa kan. Ya, mulai speedo, composite. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Buru-buru tadi. Oke, composite, speedometer kita lihat NOD-nya sudah benar. Tanggal 3 bahwa saat ini fear ya. Walaupun ISG-nya ditutup positif, tapi sebenarnya masih fear. Kita lihat dengan star C0, bagaimana rotasi bintang. Catatannya adalah ditutup positif. Oke,
dengan komposit bergerak relatif terhadap komposit, di mana kompositnya 0,9 positif. Industri malah berbalik, final masih terus menguat. Cyclical juga menguat, menguat, malah momentumnya menguat. Non cyclical ada perlawanan, energi menguat. Basic berbalik arah, jadi energi ini bisa diperhatikan, finance mulai bisa diperhatikan. Properti tidak ada demand ya Bapak Ibu, tapi momentumnya ke atas untuk melemah kali ini mungkin. Oke, itu. Sekarang kita langsung saja pembahasan ke sahamnya. Kita bahas sahamnya, kita cek dulu PVM mulai dari PTRO. PTRO ini bagus ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Mau bahas PTRO, mau bahas Adaro, caranya PTRO spasi ABMM spasi Adaro. Ini adalah portofolio volatility map. Kita lihat saham yang alert hari ini. Bagaimana volatilitas mereka? PTRO paling tinggi volatilitasnya dan dia daily average returnnya tinggi. Sementara Adaro dan ABMM hampir sama ya Bapak Ibu klasternya, dan mereka semuanya relatif daily average returnnya lebih tinggi dari komposit dan lebih volatile dari komposit tentunya lah ya. Oke, berikutnya kita cek dengan korelasi. Portfolio correlation map ini gunanya untuk melihat bagaimana sih korelasi saham-saham yang ada di portofolio kita atau yang alert hari ini. Bapak Ibu bisa tambahin nih sampai 10. Tujuannya adalah kalau saham di portofolio kita berkorelasi tinggi, itu artinya resiko portofolionya tinggi. Risk exposure di portofolio kita tinggi. Yang terbaik adalah resiko portofolio rendah. Mereka tidak saling berkorelasi. Caranya bisa dicek lah. Di sini ada toolnya. Kita cek antara PTRO, ABMM, dan Adaro. Wah, kalau kita lihat ABMM dengan Adaro, korelasinya tinggi Bapak dan Ibu. Jadi kalau punya Adaro, jangan beli ABMM. Karena korelasinya tinggi, berbahaya. Tapi kalau ABMM mau beli PTRO boleh. Atau kalau punya Adaro, mau beli PTRO boleh. Karena korelasinya dia tinggi, rendah ya gitu. Jadi bagi yang sudah punya Adaro, boleh masuk PTRO. Kalau bagus ya, jadi tetap dianalisa juga, jangan asal masuk berdasarkan itu. Nah, sekarang tadi kita mau bahas apa? Adaro. Apa sih keluar sih Adaro ya? Kita cek. Alert Adaro. Adaro ini baru date dan dia turun. Lalu sebentar lagi mau pembagiannya. Apapun beritanya nanti kita bahas lah dengan chartnya saja. Silakan cari informasi sendiri Bapak Ibu. Kita cek alert Adaro, mudah-mudahan ini fresh. Oke, bolehlah dikatakan sebenarnya enggak juga ya Bapak Ibu. Dia belum sampai sebulan. Dia kemarin tanggal 6 bulan 5, sekarang tanggal 3 bulan 6. Mungkin dia kelanjutan dari alert sebelumnya ya. Tapi bisa jadi dia fresh juga karena extendnya turun kemarin, patternnya berbeda. Oke, kita cek dengan Speedo Bapak Ibu setelah itu ya. Ini saya bahas Adaro, tapi Bapak Ibu caranya untuk di PTRO sama ya. Speedo Adaro ya. Habis itu kita cek dengan speedometer. Kita cek alertnya untuk mengetahui dia fresh atau tidak. Kalau sudah 4 bulan, 5 bulan baru muncul berarti fresh. Sekarang kita lihat di speedometer dia berada di zona green, artinya hari ini demand-nya kuat. Ya, demand-nya kuat terhadap supply-nya. Kita melihat dengan Star Adaro. Bagaimana dengan rotasi bintang dengan catatan komposit kita naik ya. Oh, dia sempat melemah. Kemarin sebenarnya sudah ada indikasi. Jadi penurunan, ini udah ada indikasi akan melawan. Hari ini Anda melesat. Memang kalau mau berbelok itu dia akan ngerem dulu lah ya. Terjadi deselerasi dulu relatif dengan komposit. Dia saat kompositnya juga positif, dia malah terjadi akselerasi. Berarti bagus. Energi dia juga menguat Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya, W-Star Adaro. Untuk weekly-nya juga Adaro berada di zona green, artinya outperform terhadap komposit, juga masih terjadi akselerasi walaupun hari pertama, cuman kita harus menunggu hari Jumat ini atau minggunya tutup. Data weekly-nya tutup. Kita lihat dengan Star S sektor nomor 3. Sekarang kita ganti. Jangan pakai komposit. Pusat rotasinya adalah sama-sama sektor pusat rotasinya adalah sektor energi. Jadi hanya saham-saham yang sektor energi aja. ADMR terjadi pelambatan, PTRO. Oh, ada alat tapi dia meremah ya. PTRO ini relatif terhadap sektor energi. Mana? PTBA mulai ada penguatan.
Adaro mulai ada penguatan. Ini mungkin bottoming mereka atau ada penguatan signifikan kalau relatif terhadap energi. Kalau lihat lebih fairnya membandingkan dengan sesama sektor energi lah, lebih sentimennya lebih sama. Oke, untuk yang METSI atau yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa lihat, cek sendiri nanti ya. Sekarang kita akan cek dengan coba inilah BBV ROE sektor nomor 3. Menarik juga nih. Bagaimana mereka apakah ADMR, BSR, sini Adaro sudah masuk ke zona 3 ya Bapak Ibu. Artinya memang ROE-nya di bawah rata-rata ini. Rata-ratanya sekitar 23,8 untuk sektor energi. Turun, banyak yang turun ya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat dengan volume price analysis saja. Mulai dengan VPA, monthly, Adaro. Oke, ini adalah untuk melihat big picture-nya ya, bahwa gambaran di sini. Jadi saya memang punya Adaro, tapi udah jarang saya utak-atik. Dulu saya beli Adaro-nya itu di sekitar harga 600-an di sinilah, ya. Saya beli di sini ke atas. Ya Bapak Ibu yang sudah ikut robot mulai tahun 2018, pahamlah bagaimana cerita saya bahas banyak Adaro pada saat di harga mulai 600 sampai 700 ya. Oke, lihat weekly-nya Bapak Ibu, dia sempat tinggi. Ini dia pattern-nya. Nah, ini kembali lagi bentuk-bentuk pattern seperti ini, dia akan lihat yang mana dia jebol atas atau bawah, mungkin akan turun lagi baru bergerak ya. Secara monthly sejak tahun 2003 pertengahan dia memang terjadi pengurangan dan dia terjadi distribusi ya. Jadi agak ini sahamnya naik, ini ya distribusi 3 bulan terakhir agak divergen, agak berhati-hati ya kalau pola seperti itu. Mungkin ada resistance kuat di sini, nanti kita cek dengan VBP-nya. VPA weekly Adaro, kita turun ke time frame weekly. Oke. Ini ada gap. Oh ya, kalau begini Bapak Ibu, ya ini adalah marking up. Jadi kayaknya strukturnya sudah selesai nih. Ini adalah marking up. Ini kayaknya Adaro all time high ya di sini. Low high low, ini ada gap tutup. Nah, di sini ada gap. Jadi yang pegang Adaro sekarang saya sih sendiri mungkin target-targetnya masih di sampai 4000 nih udah tinggian lah. Ini ada gap. Gap ini mudah-mudahan ditutup dulu gap. Setelah ini saya sendiri targetnya sekitar mulai gap ini ke atas sudah cukup lah pegang Adaro, mudah-mudahan dia turun. Sementara ini dia naik turun, dia harus break dulu baru dia bisa mengejar ke atas. Saat ini sih polanya begitu-begitu saja nih. Karena dia tidak didukung oleh adanya indikasi volume besar. Kalau dia ada indikasi volume seperti ini, sebesar ini baru saya akan berbeda pandangan terhadap Adaro. Tapi selama volumenya cuma gini-gini saja, tidak signifikan lah. Karena volume itu adalah leading indikator. Tapi ada target, bolehlah pasang di sana, tercapai tidak tercapai nanti stop loss dinaikkan saja. Kalau kita lihat ini dia mau break 2970 Bapak Ibu ya, cuman mungkin menunggulah ini volumenya belum cukup. Kita lihat nanti di daily. Untuk itu kita cek VBP-nya untuk zona supply and demand VBP Adaro. Nanti ini saya bahas Adaro, mungkin yang terbang ABMM. Oh, dia ternyata ada supply zone. Ya, Bapak Ibu, ini ada supply zone, supply. Nah, mungkin nanti kalau dia bahas break, di atas ini ada supply lagi. Sepanjang ini memang, ini ada supply lagi, supply. Jadi targetnya tetap ini karena ini ada gap ya. Ya kalau Bapak Ibu mau sabar-sabaran, kalau udah tutup gap baru kita antisipasi lah stop lossnya dinaikkan. Ini mungkin kalau ada mereka mau buyback apapun namanya, ini bisa naik lagi ke atas kena gap. Mungkin supply yang ada di sini akan masuk. Yang nyangkut sejak tahun 2002 bulan Juli sampai Oktober sampai Desember mungkin akan masuk ya Bapak Ibu. Akan keluar ya. Mereka kan udah menderita nih ya, nahannya lama nih. Oke. Sekarang kita lihat VPA Adaro. Jadi pun kalau mau naik ke atas itu ada gap, ada supply itu yang kita perhatikan. Ini kalau kita lihat di daily, ya ini adalah selling climax. Ini adalah spring. Ini sebenarnya di sini fase akumulasi nih Bapak Ibu ya. Nah, dengan dinamika dia naik turun, ada gap itu, ini ada spring sedikit, volumenya pasti besar kalau ada spring. Dia naik ke atas, solidaritas sekali lagi. Mungkin ini the best time for buying di sini, ini second chance to buy. Yang penting kalau dekat ujung-ujung fase akumulasi itu dia harus ada low, ada high low, higher high. Begitu dia break, ada pola ini harus terbentuk.
Ini ada retest sedikit lagi, baru dia naik ke atas. Ya, ini di daily ya, Bapak Ibu. Paling enggak target yang di 2970 ini mudah-mudahan bisa tercapai. Volumenya gimana? Effort to rise bullish sign, sinyal daily-nya bagus, volumenya besar, spread-nya wide, dan ini bagus. Cuman trennya masih no trend. Itu menariknya. Dan kita lihat di sini meningkat ya. Wah, ini akumulasinya bagus dan volume terakhir ini adalah climate follow up. Jadi benar-benar didorong oleh kenaikan volumenya. Nggak tahu kemarin dia kena rebalance nggak ya ini Adaro. Oke, berikutnya kita akan lihat VBP Adaro. Kita lihat time frame daily, supply and demand-nya. Bener nggak? Oh ya udahlah, nggak apa-apa segitulah ya. Oh, di atas-atas ini mau kena. Jadi kalau mau lihat atas ini pakai weekly nanti Bapak Ibu. Oke, kita lihat evol-nya. Evol Adaro belum break kayaknya ini. Volumenya meledak nggak ya? Kayaknya yang nggak, biasa saja Bapak Ibu. Kita cuman dia coba nutup gap. Hari ini nutup gap, apakah besok gapnya selesai tutup dividen dia akan turun? Itu ceritanya beda lagi ya. Sekarang kita lihat SWG. Ini kalau nggak kelihatan di daily, Bapak Ibu ceknya di weekly ya. SWG Adaro. Oke, kita lihat SWG Adaro. Kok SWG? Wave. Oh iya, boleh juga nih. Volumenya dark green ini Bapak Ibu. Woi, lumayan ini ya. Oke, kita lihat dengan wave. Adaro. Biasanya SWG itu saya gunakan untuk lihat kembali di saham ledakan volume. Oke, ini adalah SWG Bapak Ibu, kita lihat. Ini ya kurang. Masih dalam perjalanan ya Bapak Ibu. Lihat, ini dia merah, tapi trennya mati kalah di sini ketika dia setelah dividen. Ini coba bangkit, tapi masih di bawah ya Bapak Ibu. Hari ini hajar kanan. Orang sangat greedy, nggak tahu nih apa beritanya di 25 juta ya bahasa Indonesianya, juta jumlah sahamnya. Sekarang kita akan cek foreign flow, DOM Adaro. Ini mungkin asingnya. Kita lihatlah, bandingkan antara lokal dengan asing. Kalau kita lihat, masih walaupun begitu asingnya kecil aja ya, 46% saja. Lokalnya yang besar Bapak Ibu hari ini. Dalam 5 hari juga masih kecil. Dalam 50 hari ada peningkatan menjadi 12 dan mulai dari dalam 20 hari itu meningkatnya ya. 50 hari hanya 12,6% dan 100 hari cuma 55%. Artinya hari ini 4,9. Lokalnya yang banyak ini untuk hajar kanan di Adaro. Kita lihat dengan PIF. Ini adalah foreign flow Adaro. Kita lanjut dengan foreign flow untuk saham Adaro. Oh, besar juga ya. Kalau kita lihat ini akumulasi asing, sahamnya naik, asingnya distribusi, sahamnya turun, asingnya lagi akumulasi, sahamnya naik, asingnya distribusi, sahamnya turun. Ini asingnya akumulasi terus. Oke, ini ada begini ya Bapak Ibu, ini adalah saham untuk foreign flow untuk saham Adaro. Kita bisa lihat ada korelasi mungkin ya, tapi mungkin nggak terlalu banyak, korelasi nggak terlalu tinggi, korelasi antara pergerakan Adaro asing di Adaro dengan harga sahamnya. Kita lihat hari ini asingnya 64 miliar masuk, dalam 5 hari dia ada 104 miliar masuk ke Adaro inflow, dalam 20 hari 369. Jadi dalam 20 hari itu berarti 1 bulan ya. 1 bulan ini asingnya banyak sekali masuk setiap bulan Mei. Lalu dalam 60 hari dia 307 ya. Ada sedikit net sale di sini di bulan April, lalu dalam 100 hari ada 686. 100 hari juga banyak ya. 100 hari itu artinya 5 bulan. 1 2 3 4 5 ya, mulai dari Januari atau Februari asingnya mulai banyak net sale ya, 689 miliar. Oke, itu dia untuk foreign flow Bapak Ibu. Asingnya cukup besar, apalagi 1 bulan terakhir ini, bulan Mei, saatnya asingnya keluar malah masuk banyak di Adaro. Oke, kita lihat dengan trend. Oke, lihat foreign flow map dulu ya. FF map sektor nomor 3, data 5 hari. Ini foreign flow map. Kita mau lihat karena dia besar. Saya ingin melihat foreign flow-nya, map-nya. Oke, ini sekarang Adaro ada di mana? Adaro ada di markdown. Asingnya akumulasi, tapi sahamnya turun dalam 5 hari. Ya, katanya begitu dalam 5 hari nih ya. Coba bisa lihat 20 hari. Foreign flow map
sektor nomor 3 data 20. Dalam 20 hari berarti dalam 1 bulan bagaimana sih? Dalam 1 bulan Adaronya uptrend ya, asingnya akumulasi, saham Adaro dalam 1 bulan naik, gitulah ya, gitu kira-kira. Jadi mau lihat 5 hari, mau lihat 20 hari dia, tapi datanya masih belum update. Oke deh, nggak apa-apa. Masih kemarin nih, belum update. Nanti mudah-mudahan diupdate ya, Bapak Ibu. Tunggu saja nih. Belum bisa dipakai. Belum hari ini belum update. Karena memang asing foreign flow tuh tunggu market tutup dari provider tuh lama sekali masuknya. Bahkan bisa jam 7 baru masuk. Oke, sekarang kita lihat tren Adaro. Bagaimana dengan tren Adaro? Oh iya, ini dividend trap. Naik dia. Under value tetap Bapak Ibu kalau percaya dengan ini Q1 dia turun, EPS grow-nya turun tapi tetap under value. Fair value-nya ada di 8.000 kalau percaya ya Bapak Ibu. Oke, saya sih nice to know saja termasuk Sankey. Sankey gimana? SKF Adaro. Kita lihat bagaimana. Saya udah buat analisanya sih, buat reviewnya. Adaro ini dibanding tahun 2002 year on year dia turun minus 35%. Net income-nya 28 triliun ya Bapak Ibu. Revenue-nya 100 triliun, cukup besar tapi cost of revenue-nya juga 60%-nya cost of revenue. Jadi kalau kita lihat net income-nya cuma 28% saja ini dari total revenue-nya. Oke, itulah ya Bapak Ibu untuk Adaro. Lalu kita lihat dengan PWS Adaro. Bapak Ibu bisalah untuk yang jago-jago financial statement, income statement silahkan lah. Ini saya karena nggak suka saja melihat pusing-pusing angka-angka, saya pakai Sankey. Oke, ini kalau di Adaro, PWS Bapak Ibu, ini benar nggak saham Adaro ini? Iya benar ya. Volumenya sangat besar, spread-nya dia rata-rata, close-nya sangat tinggi. Nah, yang penting ini dia sudah masuk akumulasi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini tadi saya bilang bahwa dia pas akumulasi, masuk ke sini sudah ya Bapak Ibu, ini sudah. Jadi kalau sudah ketemu begini, dia masuk akumulasi, setiap dia turun ke zona abu-abu ini kita buy, ya. Buy ya, mudah-mudahan naik. Nih, jadi kalau lihat di sini sih support berikutnya ada 2950. Bagaimana buying pressure besar ya Bapak Ibu? Kemarin itu karena dia ada dividend trap, dia turun ke bawah. Tapi hari ini sudah bisa recovery, akhirnya 0,5 dia balik lagi untuk net power buy-nya sudah masuk hari ini. Oke, itu Bapak Ibu untuk saham Adaro. Kita lihat nih saham yang lainnya yang alert. Mungkin bisa saja saya bahas Adaro yang malah yang besok naik itu adalah PTRO. Kita lihat alert PTRO ini analisa singkat. Nanti Bapak Ibu lanjutkan saja dengan ini. Dengan analisa ini PTRO dia tidak fresh ya, tanggal 15 bulan lalu sudah ada. Kita mulai dengan Speedo PTRO. Apa yang terjadi? Fear dia artinya supply-nya besar ya. Walaupun masuk alert hari ini fear-nya besar. Apakah kemarin dia ekstrim? Kita lihat dengan Star ada PTRO. Bapak Ibu silakan nanti cek weekly-nya sendiri ya. Saya juga akan melakukannya lebih detail nanti setelah ini. PTRO dia ternyata sudah mengarah ke fear, tetapi kita menarik lihat nih, jarak antar bintangnya makin dia memendek, artinya hari ini sudah ada demand yang masuk untuk menahan, tapi posisinya demand supply-nya masih tetap lebih besar. Mudah-mudahan besok demand-nya masuk hingga dia berputar lagi. Kalau begini Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Kita lihat VPA, langsung saja ke PTRO supaya waktunya singkat. Habis ini Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah. PTRO dia koreksi. Hari ini kita lihat sinyal hari ini high volume up bar, closing high indicate strength ya. Oke, jadi dia setelah turun, di sini ada perlawanan sedikit baru dia boom ya. Jadi penurunannya ini tidak disupport oleh volume besar, kenaikannya disupport oleh volume besar, dia volumenya high ya, wide dan close-nya high. Jadi ini ada zona demand di sini yang menahan dia untuk naik. Oke. Kita cek aja dengan VWP PTRO. Tambahan bonus lah ya. Karena benar nggak situ ada demand yang menahan. Ya ini di sini Bapak Ibu udah menahan mungkin dari ujung sini. Inilah ya. Ini kalau kita baca ya volume price analysis supply and demand zone ini adalah rally. Ini adalah base-nya.
dia naik ke atas, rally lagi, rally base rally, dia akan retest base ini untuk naik lagi ke atas gitu. Jadi memang ini adalah zona demand-nya. Oke. Yang candle merah ini lalu dilawan, artinya demand-nya masuk. Nah, begitu dia terus retest demand naik lagi. Itulah supply and demand itu hukum pertama dari Wyckoff, Bapak Ibu. Insya Allah nanti kalau ada workshop kita akan bahas ini ya, akan belajar lebih detail Bapak Ibu dengan volume price analysis. Ya, hukum pertama Wyckoff. Oh, ya sekarang kita lihat volume flow PIF PTRO bagaimana asingnya dengan spread yang besar seperti itu, dan volumenya juga boleh dikatakan besar lah. Karena 2 hari kemarin. Wah, ini berikut ini adalah kita geser dulu. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham Petrosi ya. Ya, Petrosi naik adalah wajar, dia harus turun dulu mengambil zona demand. Di sini kita lihat asing sahamnya naik tapi asingnya malah distribusi. Boleh lah, dia tidak di sini tidak berkorelasi. Tapi di sini menarik Bapak Ibu ya. Ini asingnya sell naik lalu asingnya ikut net buy. Sahamnya turun, asingnya net buy ya. Korelasinya terbalik. Ini sahamnya turun, asingnya net buy besar sekali. Ya, kalau kita lihat di net foreign-nya, Bapak Ibu hari ini dia 6,67 miliar masuk. Dalam 5 hari dia sudah terakumulasi 24,8 miliar. Dalam 20 hari juga masih 24,2. Dalam 60 hari 26. Dalam sehari 18. Jadi memang sejak bulan Mei ini asingnya mulai aktif baik beli maupun jual di PTRO. Ya. Makanya sahamnya juga bergerak luar biasa. Oke, itu untuk foreign flow. Sekarang kita lihat saham terakhir ABMM ya. Ya, kita lihat alert ABMM. ABMM, wah ini yang fresh. Karena ABMM ini sebelumnya keluarnya terakhir tanggal 18 Oktober 2023. Nah, hari ini ada, pasti ada baru nih ya. Fresh dia ya. Kita lihat dengan Speedo. Bisa saja tadi harusnya dibahas ini ya, Speedo ABMM. Tidak apa-apalah ya. Bapak Ibu, nanti ABMM ini kalau memang kira-kira menarik, bahas selengkap bagaimana saya membahas Adaro. Oke, ABMM dia berada di zona netral, artinya supply-nya sekarang sudah sama dengan demand. Kita lihat dengan start ABMM, kalau bisa ditambah bonusnya, cat tambahan ya kita tambah. Kalau bagus, butuh satu candle lagi, mudah-mudahan dia ini adalah panic, dia bergerak panic hari ini saat komposisi menguat, dia jauh mulai menguat ABMM ya. Jadi mungkin dia bottoming nih, habis panic terbitlah hope. Kalau dia crossing, boleh kita labelkan habis panic terbitlah hope. Sekarang kita mulai lanjut dengan oke, kita lihat weekly-nya dulu lah, karena restart ABMM. Kadang-kadang saham menarik ini nanti saya sendiri akan lebih detail. Oh, weekly-nya berbalik melemah, is okay ya Bapak Ibu, nggak apa-apa karena masih weekly. Kita mungkin daily-nya baru mau mulai berbalik ini. Daily-nya mau bottoming, kita lihat. Apalagi VPA weekly lah. Oh jangan, VPA langsung sajalah. Bapak Ibu lakukan sendiri nanti ya. Karena saya lihat udah mau 40 menit. Oh begini siklusnya. Ya kemarin ya alertnya bulan berapa itu. Jadi ini saling climax, the best time for buying. Second ini adalah mungkin di sini the best time for buying. Dia naik. Ini adalah second chance to buy. Baru dia naik. Ini adalah low, high, high terhadap low, higher high. Nah, begini kalau begitu terbentuk ini dia baru dia naik. Sekarang dia retest lagi, zona demand ada di bawah sini. Ini adalah apa ini? Gap. Mungkin seperti Adaro tadi dia mungkin akan bisa mengejar ke atas. Tapi di sini sudah terbentuk pattern high, low, low high, low low. Ya, patternnya seperti itu. Hari ini volumenya tidak tinggi. Up volume tapi dia volumenya cun. Artinya diangkat. Oke, saya pengen lihat wave-nya. Wave ABMM. Karena volumenya juga di bawah rata-rata. Hajar kanan, hajar kiri. Oh, hajar kanan ya Bapak Ibu. Kecil aja 69 juta. Oke. 0,69 juta. Sekarang kita lihat foreign flow-nya. PIF ABMM. Bagaimana dengan asingnya? Bintangnya daily-nya bagus, tapi ternyata enggak. Luar biasa asingnya nih. Dia tidak berkorelasi, tiba-tiba sahamnya naik, begitu sudah naik, mereka mulai profit taking. Guyur terus, maka terseretlah mulai bulan April saham ABMM ini ke bawah. Hari ini baru mulai masuk 2,27 miliar.
di ABMM, di saham apa foreign di saham ABM Investama, lalu dalam 5 hari dia net sell, dalam 20 hari dan 60 miliar net sell, dalam 100 hari asingnya 114 miliar, dalam 100 hari 160 miliar. Jadi bisa kita lihat memang di sini asingnya keluar terus ya. Di sini dia nggak gerak-gerak. Begitu ada kesempatan untuk profit, mungkin nyangkut asingnya. Ada kesempatan untuk profit, dia naik, keluar lagi. Nah, di sini dia mulai keluar, sahamnya turun. Begitu ada kesempatan kata dia turun lagi. Dia mencari celah untuk exit ini asingnya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Oke, jadi kalau mau sudah punya ikut tadi, kalau sudah kena 3.800 gapnya tutup, kalau mau profit taking juga nggak apa-apa lah menurut saya ya. Kayak ini asingnya keluar terus juga ini memanfaatkan asingnya ini keluar memanfaatkan sahamnya naik, dia malah jualan, mengambil profit taking. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk after market close hari ini sudah 40 menit. Mohon maaf jika ada kesalahan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, mohon untuk subscribe dulu supaya channelnya berkembang dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.